Halo siswa-siswi SMPK 3 Bina Bakti kelas 9. Selamat pagi. Semoga semuanya eh, apa kabar baik, kondisi kesehatan juga baik, keuangan juga baik ya. Uang saku maksudnya. Sebagai anak sekolah kan pasti di masa corona ini mungkin ada yang uang jajannya dikurangin. Semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Apalagi masa seperti ini kan kalian pasti pengennya ketemu sama teman-teman, tapi mungkin ada yang terbatas izinnya dari orang tua sehingga tidak bisa keluar begitu saja untuk bermain sama teman-temannya ya. Oke, saya doakan semua baik. Dan kali ini video pembelajaran seni musik, saya mau memberi materi yang sebenarnya sebagian besar udah 50% udah saya bagikan dan 50% yang materi yang baru. Jadi materi yang sudah saya bagikan itu adalah ornamentasi melodis. Ornamentasi itu intinya membuat lagu, memperindah lagu ya. Mau itu dirubah, mau itu ditambahkan ornamentasi. Jadi pokoknya dibikin beda. Kalau melodis ya itu melodi, alunan melodi. Melodi itu nada-nada lah, gampangnya gitu ya, nada-nada yang mengalun. Itu sih bahasa saya ya, bahasa buku cetak sih mungkin beda lagi, cuman singkatnya begitu. Nah, dulu saya pernah menjelaskan ornamentasi melodis itu bisa merubah, bisa menambahkan ya. Saya mau ambil contoh lagu Bapakku Datang Padamu, itu yang aslinya kan gini, Bapakku datang padamu, itu yang asli. Kalau yang saya tambahkan, yang saya rubah, ulang ya. Yang asli, Bapakku datang padamu, saya rubah satu nada. Bapakku datang padamu. Aslinya, Bapakku datang padamu. Dirubah jadi, Bapakku datang padamu. Nah, itu dirubah. Kalau misalkan mau ditambah, bentar mikir dulu ya. Kalau ditambah, ini random aja ya. Bapakku datang padamu. Ditambah ya, karena jadi kayak banyak nadanya. Bapakku datang padamu, itu ditambah ya. Saya ulangi yang asli, Bapakku datang padamu. Kalau saya rubah, Bapakku datang padamu. Kalau saya tambah, Bapakku datang padamu. Wah, ribet ya. Itu melodis. Nah, di sini saya mau menjelaskan ornamentasi ritmis. Nah, ritmis ini erat hubungannya dengan yang namanya ketukan. Untuk pemain drum kayak Brian ya pasti ngerti. Ritmis itu ketukan ya. Kangen kan bel sekolah kayak gini? Ya mungkin gak kangen banget, cuman kayaknya kan keinget gitu ya. Sebelum corona setiap hari dengar ini setiap 40 menit. Oke, tadi saya ngomong apa? Oh, ornamentasi apa sih? Ritmis. Nah, ornamentasi ritmis. Nah, ritmis ini erat hubungannya dengan ketukan. Kalau alat musik ya drum atau perkusi atau kendang dan lain-lain yang pokoknya yang ketukan-ketukan lah. Nah, ornamentasi ritmis ini berarti tidak cuman merubah alunan melodinya, tapi juga membongkar ritmisnya atau ketukannya atau irama. Nah, irama tuh apa sih? Irama tuh ini nih, saya suka sebel kalau ngejelasin musik seperti ini. Irama tuh kayak susah untuk dijelaskan tapi mudah untuk saya praktekkan. Irama tuh gini, irama lagu Bapakku Datang Padamu kayak gini nih. Itu irama. Melodinya kan tadi Bapakku datang padamu. Iramanya nih
itu irama. Ngerti lah ya, pokoknya irama tuh belum ada melodinya. Bukan, enggak gitu juga maksudnya. Irama tuh ya itu ketukannya tadi, alunan iramanya gitu. Nah, irama yang tadi kan belum ada nadanya nih. Akan selaras dengan melodi lagunya nih. Kalau disatuin ya. Bapakku datang padamu. Ngerti lah ya irama tuh apa? Pokoknya ketukannya, iramanya ya kayak tadi gitu. Nah, ornamentasi ritmis atau irama atau ketukan ya. Nah, kalau udah masuk ke wilayah ornamentasi ritmis itu bukan cuman merubah melodinya tapi sekaligus mengganti alunan iramanya gitu. Kayak tadi, Bapakku datang padamu, saya ganti jadi Bapakku datang padamu. Iramanya sama, Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, sama. Iramanya sama. Di situ saya udah bikin ornamentasi ritmis belum? Saya belum merubah. Itu baru merubah melodinya aja, ritmisnya belum. Nah, saya mau ganti lagu dari tadi lagu itu terus. Lagu apa ya? Nyanyi bagi dia tuh, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Lagu itu pasti pada tahu lah, sebagian besar tahu. Apalagi yang rajin ke gereja atau rajin menyimak lagu-lagu rohani gitu ya, ngedengerin lagu rohani di Spotify atau di mana gitu. Nah, saya ambil contoh lagu Nyanyi Bagi Dia. Kenapa? Supaya nggak bosan lagunya dari tadi itu terus. Nyanyi Bagi Dia itu sebentar, ini saya sebenarnya sambil mikir ya, random banget, improv banget sebentar. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Itu yang asli. Melodi dan ritmis atau ritm yang asli, irama yang asli ya, melodi atau ritmis yang asli. Nah, pertama saya mau merubah melodisnya. Jadi sebentar, kok jadi susah ya? Semoga kedengeran ya. Akan aslinya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Itu yang asli. Saya mau ganti melodinya jadi angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Itu saya merubah satu nada aja, puji dan serukan nama Yesus. Harusnya kan puji, tapi saya rubah jadi puji. Nah, itu saya baru merubah melodisnya. Ritmisnya belum saya rubah. Sebentar. Ritmisnya oke. Kan tadi puji dan serukan nama Yesus, saya rubah jadi bentar ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Saya rubah ritmisnya menjadi gini, puji dan serukan nama Yesus. Nah, itu udah merubah banget ya. Harusnya puji dan serukan nama Yesus. Itu yang dirubah melodisnya. Jadi saya rubah jadi puji dan serukan nama Yesus. Harusnya kan puji dan saya rubah jadi puji dan serukan gitu ya. Sebentar, saya mau rubah dikit lagi. Puji dan serukan nama Yesus. Oke. Saya coba ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
itu contoh melodi dan ritmis yang udah dirubah. Gampangnya gini ya, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Itu tuh sebenarnya saya nggak terlalu sulit untuk merubah ritmis, maksudnya nggak dibikin terlalu susah, itu cuman saya nyanyikan lebih cepat kan harusnya. Angkatlah suaramu, jadi puji dan, harusnya kan puji dan, tapi saya nyanyiinnya lebih cepat, puji dan. Nah itu contoh ritmis yang dirubah. Namanya ritmis, bisa dia lebih cepat, bisa lebih lambat masuknya atau gimana, itu terserah kalian. Kalau yang feelingnya oke sih kayaknya nggak perlu mikir ya, langsung aja. Cuman kalau yang feelingnya belum terlalu oke, akan susah, tapi diusahain lah, karena tugas yang kemarin pun yang ornamentasi melodis kalian bisa kok, kebanyakan bisa, 90% kalian bisa bikin ornamentasi melodis gitu ya. Oke, saya ulang, ornamentasi melodis dan ritmis digabung ya, lagu nyanyi bagi dia. Saya coba yang asli dulu, yang asli. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Itu yang asli. Sekarang saya mau rubah melodinya dulu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, puji dan. Sekarang saya rubah ritmisnya ya, saya bikin ornamentasi ritmis walaupun sedikit. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Sekarang tanpa gitar, barangkali pusing, apa sih bedanya gini ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Saya rubah melodi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Ritmisnya diganti. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Saya sekarang coba praktekin irama lagunya yang asli. Puji dan serukan nama Yesus. Ritmis saya ganti. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Nah itu iramanya diganti ya. Jadi di sini materinya adalah membuat ornamentasi melodis dan ritmis sebuah lagu. Enggak sebuah lagu sih, apa ya? Ya memang sebuah lagu, cuman enggak semua bagian lagu yang harus kalian rubah, itu kebanyakan nanti jadi kayak lagu yang lain kesannya, bukan lagu, bukan apa ya? Jadi orang tuh nggak tahu lagu aslinya kayak apa kalau kalian rubah dari awal sampai habis, dibikin ornamentasi gitu ya. Jadi dalam sebuah lagu kalian cukup merubah dari satu baris, cukup satu nada yang dirubah dan dibikin ornamentasi ritmisnya juga, itu udah cukup mewakili pengertian dari membuat ornamentasi melodis dan ritmis gitu ya. Nah, dari video ini semoga semua mengerti ya, setidaknya 75% mengerti ya. Nah, untuk kalian silahkan sesudah video ini selesai kalian simak di Google Classroom, isi presensi pelajaran seni musik, ketik nama garis miring kelas titik. Kalian harus bikin pertanyaan di situ. Dari video yang saya udah buat, kalian bikin satu pertanyaan di situ. Bikin satu pertanyaan ya, misalkan Brian garis miring 9C titik. Apa yang dimaksud dengan enggak gitu. Contoh alat musik yang mewakili ritmis. Apa yang mewakili contoh kok jadi ribet sih, bentar.
contoh alat musik ritmis adalah, susah banget gitu. Kalian nggak usah jawab, nanti cukup tulisnya ketiknya kayak gitu aja. Jadi nama garis miring kelas titik, diikuti pertanyaannya apa yang kalian buat, satu aja, jangan banyak-banyak. Dan itu wajib, semua wajib memberi pertanyaan karena di situ akan ada penilaian dari saya gitu ya. Sesudah memberi pertanyaan langsung nanti join di link Google Meet yang ada di Google Classroom juga gitu ya. Saya ulangi, sesudah video ini selesai langsung kalian ke Google Classroom, isi presensi, nama garis miring kelas titik, berikan satu pertanyaan di situ. Semua wajib memberi pertanyaan. Nah, yang dinilai adalah bukan kreativitas ya. Yang dinilai adalah bedanya kalian dari pertanyaan teman-teman yang lain gitu, karena teman-teman yang lain pasti akan ada yang membuat pertanyaan yang sama. Apalagi dengan video saya yang hanya sekian menit ini, pasti kan seputar itu aja gitu ya penjelasannya. Mungkin pertanyaannya akan sama. Tapi nggak apa-apa, tetap kalian harus wajib banget bikin satu pertanyaan aja. Nanti kita ketemu di Google Meet ya. Oke. Penjelasan video pembelajarannya cukup sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu di Google Meet. Thank you.